warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir belajar di tempat ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya hari ini? Kita akan berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mau bertanya dulu, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, materi kita minggu lalu apa? Apa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, Saki. Menyambut usia balik. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang materi menyambut usia balik. Nah sekarang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu tentang proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tema yang kita angkat di sini tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi sudah siap semua ya botol sama sampah snacknya? Sudah. Ya. Tapi sebelum kita melakukan praktek, sekarang anak-anak sekalian kita akan menonton dulu. Pesisir yang mengalir ke laut dan menjadi sampah laut. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mayoritas sampah Indonesia berupa sisa makanan sebesar 41,55%, sampah plastik sebesar 18,55%, sisanya adalah kayu ranting, kertas karton, logam, kain, kaca, karet kulit, dan sampah jenis lainnya. Tadi kita sudah menonton video tentang ancaman polusi plastik. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan tentang ancaman polusi plastik tadi ya, yang sesuai dengan apa yang kalian lihat di video tadi. Nah, sebentar. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sebentar, setiap kelompok mempresentasikan. Ya, sekarang kalian bisa mengerjakan lembar tugasnya ya. Jadi yang sudah selesai pekerjaannya bisa memilih salah satu di antara teman kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya panggil dulu dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan ancaman polusi sampah plastik. 1. Dapat mencemari air tanah dan air laut. 2. Bisa menyebabkan kebakaran. 3. Bisa mengancam hidup dan kesehatan.
Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Ya, jadi dari kesimpulan dari hasil diskusi yang anak-anak sekalian sudah paparkan tadi, Ibu bisa menyimpulkan kembali bahwa pada ancaman polusi plastik yang akan terjadi jika sampah banyak di laut. Yang pertama adalah dapat mencemari air laut. Kemudian jika jumlah plastik lebih banyak, maka bisa mematikan ikan di laut, termasuk terumbu karang, kemudian semua yang ada di ekosistem laut. Ya, jadi itu adalah ancaman yang akan terjadi jika polusi sampah tidak ditangani dengan baik. Sekarang kita akan menonton video tentang cara membuat kursi atau meja dari botol plastik. Jadi anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik ya videonya. Memperlihatkan hasil karyanya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi tentang daur ulang sampah plastik. 1. Mengumpulkan sampah. 2. Sortir sampah plastik. Ada hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 2, silakan bacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Cara mendaur ulang sampah. Jenisnya. 3. Mengumpulkan plastik. 4. Memotong sampah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 1, silakan dibacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi cara mendaur ulang sampah plastik. 3. Memilah sampah plastik. Ya, jadi itulah
hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat meja atau kursi atau ekobrik dari botol plastik dan sampah makanan. Setiap kelompok memperlihatkan hasil kerjanya. Jadi perwakilan dari setiap kelompok silahkan memperlihatkan hasil kerja yang sudah kita kerjakan tadi. Silakan dari kelompok 1. Inilah hasil ekobrik kelompok 1. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok kedua. Kelompok kedua. Inilah hasil kami dari kelompok 2. Ya, saya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan naik. Kami ini dari kelompok 3. Hasil karyanya. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 3. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Ya, pertanyaannya yang pertama, kesulitan yang kalian hadapi pada saat pelaksanaan atau materi P5 ini. Apa kesulitan yang kalian hadapi selama mengikuti pelajaran P5 ini? Jadi dituliskan di bukunya. Apa kesulitannya? Kemudian yang kedua, apa yang belum dipahami sebelum materi ini kalian pelajari? Apa yang belum kalian pahami? Kemudian yang ketiga, apa yang sudah kalian pahami sesudah melakukan praktek proyek P5? Silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Sudah? Ya, jadi setelah belajar tentang P5 ini, Ibu berharap bahwa kalian sudah memahami tentang penggunaan sampah plastik, apa dampaknya, kemudian bagaimana penggunaan sampah plastik itu. Pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita keluar dari ruangan ini, marilah kita membaca doa. Dan doanya dipimpin oleh ketua kelas.